Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemala Khairunisa akan mempresentasikan terkait materi yang ada dalam mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Saya menggunakan 7 materi yang ada di LDK. Yang pertama, hubungan manusia dan teknologi. 2. Dampak positif dan negatif teknologi. 3. Konsep dan pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. 4. Konsep dan pemanfaatan Artificial Intelligence. 5. Konsep dan pemanfaatan e-commerce. 6. Etika dunia cyber. Dan ketujuh, aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya, hubungan antara manusia dengan teknologi. Hubungan manusia dan teknologi akan menciptakan adanya disrupsi apabila kemampuan manusia yang sulit beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat. Tujuan manusia ini akan menuju pada masyarakat 5.0, di mana mereka terinspirasi dari penduduk Jepang untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Masyarakat Jepang sendiri menekankan pada aspek kesehatan, mobilitas, infrastruktur, dan vintage, di mana kesehatan yang sebelumnya ini amat mahal dan kurang ramah terhadap manusia atau masyarakat yang lebih tua. Untuk itu mereka memikirkan untuk menghubungkan informasi pasien dengan dokter, sehingga mereka tidak diharuskan untuk mendatangi rumah sakit. Mereka mampu mengaksesnya hanya menggunakan gadget dan internet mereka. Yang kedua, mobilitas, di mana penduduk yang memiliki mobilitas semakin tinggi membutuhkan adanya transportasi, di mana mereka yang akan bergerak, untuk memudahkan mereka untuk bergerak harus dibutuhkan transportasi. Untuk itu adanya improvisasi transportasi publik, di mana selain dapat menempuh jarak jauh, kegiatan mereka jauh lebih efisien. Yang kedua, infrastruktur. Ini atas tuntutan kebutuhan pekerja yang semakin banyak. Oleh itu, mereka memikirkan untuk menggunakan sensorik dan AI untuk mempermudah pekerjaan para pekerja. Yang selanjutnya ada vintage, di mana menghubungkan perusahaan dengan teknologi keuangan, di mana masyarakat yang sebelumnya harus datang ke bank untuk mendapatkan uang, mereka bisa menggunakan blockchain dan cashless di masyarakat yang sekarang ini. Selanjutnya ada dampak teknologi. Dapat dilihat dari sisi positif dan negatif. Di antara sisi positif itu ada kemampuan menggunakan teks, alat, teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Kedua, kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis dan mengevaluasi data. Yang ketiga ada mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Dan yang keempat ada berpartisipasi aktif dalam aksi sosial. Nah, ini tidak hanya secara individu tapi berkolaborasi dengan kelompok-kelompok. Selanjutnya ada dampak negatifnya, ada serangan dunia maya, pencurian informasi dan identitas, serta manipulasi data digital, di mana jika kita tidak mengamankan akun kita, informasi pribadi kita dapat diakses oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua ada permasalahan mental. Mental di sini berkaitan dengan sikap individualisme masyarakat yang semakin tinggi dan efek kecanduan karena kita hanya terfokus pada teknologi dan gadget kita. Yang ketiga ada permasalahan produktivitas kerja, di mana kita yang harusnya menyelesaikan tuntutan pekerjaan agar cepat selesai, produktivitas kita malah berkurang karena kita menggunakan gadget secara tidak bijak. Misalnya untuk yang harusnya untuk mengerjakan PR malah digunakan untuk game. Yang keempat, membunuh pekerjaan. Seperti yang bisa kita lihat sekarang, dengan teknologi yang berkembang sudah dikenal adanya ojek online yang lambat laun akan menggantikan ojek pengkolan. Selanjutnya ada perkenalan adanya IoT atau Internet of Things dan Big Data. IoT ini merupakan pemrograman di mana tiap-tiap pemerintah
di mana tiap-tiap perintah menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan dalam jarak berapapun, sehingga manusia tidak diharuskan untuk campur tangan, dan manusia sendiri fungsinya hanya mengawasi. Misalnya produknya itu ada modem, router, wireless speed. Yang selanjutnya big data. Data-data yang semakin banyak ini, masyarakat membutuhkan penyimpanan yang jauh lebih besar, sehingga dapat mengurangi biaya, mengurangi waktu, pengembangan produk baru, dan optimalisasi penawaran baru, serta pengambilan keputusan yang cerdas. Pengambilan keputusan ini berdasarkan data-data yang kita punya yang bervariasi, sehingga keputusan cerdas dapat diperoleh. Selanjutnya ada artificial intelligence, di mana dalam sejarahnya lebih dulu pada tahun 1955 dikenal dengan konsep the logic theories oleh Newell dan Simon, tapi penyebutan AI sendiri oleh John McCarthy di tahun 1956. Dan bagian utama AI ini ada simpulan berdasarkan pengalaman, fakta, teori, pemikiran dengan hubungannya, di mana AI sendiri bukan berarti serba tahu informasinya, tapi mereka mengambil keputusan secara variatif yang berasal dari tren-tren yang pernah manusia atau masyarakat upload. Tujuannya yaitu membuat mesin jauh lebih pintar, memahami apa itu kecerdasan, membuat mesin lebih bermanfaat. Adapun produk-produk AI ada natural language processing. Yang kedua ada sistem navigasi dan robotika, dan yang ketiga ada game playing. Selanjutnya dikenalnya adanya e-commerce. E-commerce ini dikenal melalui adanya perkembangan internet yang mempermudah mobilitas masyarakat yang padat, sehingga mereka hanya membutuhkan jaringan internet yang stabil dan gadget mereka, dan mereka dapat memilih produk atau jasa sehingga mereka tidak diharuskan untuk tiba pada lokasi. Dan konsep-konsepnya ini, e-commerce telah berevolusi sekitar tahun 2013 atau 2014, di mana ditandai adanya e-book yang secara luas diterima oleh masyarakat. Dan tipe-tipenya ini ada business to consumer, business to business, consumer to consumer, social e-commerce, mobile e-commerce, dan local e-commerce. Dan bisnis-bisnis ini ditujukan untuk menilai berkembang secara baik atau tidak, sehingga kita dapat melakukan akurasi pertumbuhan, keuntungan, aset, dan perkiraan nilai bisnis kita dengan menjangkau masyarakat menggunakan promosi trendsnya, video, iklan, ataupun tweets yang kita upload. Dan mengenai hukum berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik dalam dunia maya sudah diatur oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Ini mengenai perubahan teknologi harus dibarengi dengan aturan hukum untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Jika tidak ada hukum, masyarakat akan bertindak secara semena-mena dan tidak bijak dalam memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang. Dan dalam dunia cyber ternyata ada etikanya. Yang pertama, selektif berteman, sehingga kita tidak salah memiliki teman yang nantinya akan menjerumuskan informasi pribadi kita. Yang kedua, interaktif. Adanya dunia maya mewajibkan masyarakat untuk interaksi secara luas. Dan yang ketiga, kita harus mengenali adanya hoax dan menghindarkan kita adanya penyebaran informasi yang salah. Yang keempat ada aturan privasi, sehingga hanya beberapa orang yang mengetahui kita. Dan yang kelima ada pandangan bijak, tampilkan karya positif serta dukung kedamaian untuk menampilkan citra kita dalam dunia cyber.
Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.